Perseteruan antara Haji Faisal dan besannya Dodi Sudrajat kini belum juga menemukan titik damai. Terlebih lagi kini Dodi Sudrajat dengan tegas menyatakan dirinya telah mengajukan hak bandingnya atas putusan pengadilan tentang hak perwalian Gala Sky yang dimenangkan oleh Haji Faisal. Tak pelak, hal ini masih menjadi polemik hingga menjadi perhatian publik, bahkan sampai menuai respon dari Puput, mantan ibu sambung Mayang. Sang mantan istri pun menanggapi niat keras Dodi yang ngotot banding untuk mendapatkan hak perwalian Gala Sky hingga membuat sindiran lewat postingan di akun sosial pribadinya yang dimana ia membandingkan sikap sang mantan suaminya itu berbanding terbalik dengan perlakuannya kepada anak kandungnya dari pernikahan mereka. Jangan mimpi akan memenangkan banding. Anak kandung sendiri pendidikan baru mau masuk TK saja tidak dihiraukan, sebab memang sudah terbiasa mengabaikan kewajiban. Namun terlepas dari sindiran Puput di media sosial, Farhad Abbas pun selaku kuasa hukum turut memberikan pandangan hukumnya terkait hak banding yang diajukan oleh Dodi. Mantan suami Nia Daniati itu secara belak-belakan menyerang Haji Faisal yang menurutnya telah menutup akses bagi Dodi Sudrajat untuk menemui cucunya Gala Sky. Lantas benarkah alasan utama Dodi Sudrajat ngotot ajukan banding karena merasa tidak diberi akses untuk bertemu dengan Gala? Dan seperti apa pula pembelaan Haji Faisal tentang kekecewaan Dodi tersebut? Jadi kan susah ya ketemu Gala gitu ya. Dari pihak keluarga juga semua sudah menyatakan juga mendukung untuk banding dari keluarga almarhum, mamanya Ayang, keluarga Dedi juga ya. Jadi semua sudah sepakat kita untuk banding karena susah soalnya ketemu dengan Gala gitu. Jadi nggak banding aja susah gitu ya. Jadi ya sudah kita harus banding lah supaya Dedi dan keluarga bisa leluasa gitu bermain sama Gala. Nah, yang tambah lagi kecewa dibatalkan. Begitu itu sudah saya tangan dibatalkan lagi keputusan pengadilan hak waris tadi. Nah, kan kecewa. Nah. Jadi itu di situ pun pembatalan itu pun kan sudah saya secara terang-terangan saya dibohongin menurut saya. Ya nggak bisa, ada aja alasannya. Alasannya Dodi harus minta maaf, Dodi harus begini, panjang banget gitu. Tapi nggak usah khawatir, sebenarnya putusan hakim itu memenangkan Dodi karena Dodi ini punya hak akses luas-luasnya bertemu tapi tidak punya hak kewajiban menafkahi gitu. Memang dalam hukum Islam itu yang merawat kasih boleh keluarga istri, tapi yang memberi nafkah itu harusnya keluarga suami. Harusnya Faisal ini bekerja cari uang yang banyak, suruh Dodi dan Mayang menangani. Jadi nggak perlu Faisal mengejek Dodi seolah-olah Dodi nggak punya uang ditinggal istri, itu nggak ada kaitan dengan persoalan ini gitu. Justru dengan ditinggalnya Faisal oleh istrinya ini, jadi Faisal lebih fokus bersama Mayang untuk mengurus si Gala gitu. Kalau Dodi kan susah, anaknya jadi pergi pacaran ke Singapura, pelukan, itu kan tidak pantas seorang anak kecil untuk berpelukan. Kebalik bang. Anaknya Faisal, tantenya ya, saya luruskan bahwa yang kakek mereka bilang tidak akan dipisahkan, buktinya berpisah bisa. Dan ini kan digunakan memang oleh para keluarga-keluarga konten-konten untuk melakukan satu aksi sehingga diliput kan. Akhirnya yang ini pacaran dengan ini gitu kan. Ya, mereka kan kayak kita mudah kebaca gitu. Ya setelah melihat berita-berita yang seperti itu yang dia bilang harus izin gitu ya, akhirnya dia juga nggak berkenan lah ke sana gitu. Jadi nanti nggak ada komunikasi, artinya belum komunikasi lagi sih, belum silaturahmi ke sana gitu, karena Dedi udah segan gitu ya melihat pemberitaan yang menurut Dedi itu tidak elok lah. Saya menyatakan bahwa yang namanya harta warisan kan ini keluarga ini kan tidak meninggalkan harta warisan. Nah, justru warisannya adalah anak yatim piatu ini. Kemudian mereka melakukan satu penggalangan, kita mencegah
jangan sampai dieksploitasi anak ini, karena anak kecil kan tidak bisa masukin ke televisi, pasti di blur. Oleh karena itu kita meminta kepada masyarakat, media maupun elektronik cetak maupun kepada KPI dan KPAI agar memboikot, kemudian memberi larangan untuk penayangan daripada cucunya Dodi ini karena mereka masih kecil. Karena ini menjadikan sarana untuk mencari popularitas, mungkin mencari uang juga gitu. Artinya kalau masyarakat menilai bahwa ponakannya atau tantenya dari adik daripada bibi, ternyata mereka pergi pacaran aja kok, keluar negeri peluk-pelukan, justru itu membuat satu hal contoh yang tidak baik buat perkembangan anak ini. Nah, kemudian orang tua ini kan kehidupan sibuk, anak-anak kan dirawat sama babysitter, kemudian pembantu. Oleh karena itu masalah rumah itu memang kita sempat protes bahwa rumah itu kan adalah rumah panti, walaupun bentuknya dikasih kan, tapi itu kan panti asuhan. Nah, bukan untuk panti atau rumah untuk mengurus keluarga besar yang mendapat perwalian doang, tidak. Karena kalau misalnya contoh anak ini punya harta dan meninggal, yang mendapat harta warisan itu tetap adalah keluarga dari ibunya. Faisal tidak mendapatkannya, walaupun mendapatkan hanya sebagian saja, tapi yang mendapatkan adalah Mayang dan Dodi. Ini contoh kecil. Jadi jangan diputuskan hanya gara-gara perwalian, karena perwalian itu belum inkrah karena ada upaya banding yang dilakukan oleh Faisal. Nah, jadi itu membuat Dakdikduk dan membuat Faisal emosional, sehingga bukannya menjadi baik hubungan mereka, tapi justru dia saya tidak mau berhubungan lagi, dan kelihatan arogansi daripada mertua laki-laki di berita-berita itu. Di situ kita menyatakan turut prihatin dengan sikap arogansi ini, sehingga udah jelas sih siapa sebenarnya yang keras kepala gitu. Kalau dia sebagai pemegang wali dan tidak mau berkomunikasi dan menjalin hubungan baik kepada Dodi, berarti dia menghalang-halangi gitu. Berarti bisa saja dia dianggap melanggar hak asasi manusia dengan membatasi pertemuan antara Dodi dan cucunya. Saya tidak mau sebenarnya menanggapi kritikan orang pihak ketiga ataupun sindiran pihak ketiga. Kenapa? Karena orang yang menyindir pihak ketiga ini kadang-kadang rumah tangganya aja kagak beres. Rumah tangganya kagak beres, anaknya kagak diurus ya. Jadi saya sebenarnya nggak mau menanggapi, kecuali kalau rumah tangganya itu lebih baik daripada rumah tangga saya, atau anak-anaknya lebih baik daripada anak-anak saya, mungkin saya mau menanggapi. Jadi ini hanya sebagai karena bertanya juga ya, itu intinya. Jadi sebenarnya saya nggak kepingin, cuman emosi juga saya jadinya ya. Saya dengar rumah tangganya kagak beres. Nah, anaknya cuman anak saya 4, alhamdulillah ya. Kuliah anak saya sampai semuanya kuliah anak saya bagi saya. Mohon maaf guys, bukan saya banggakan diri. Dan saya bagaimanapun saya bertanggung jawab terhadap anak saya, dan saya akui bahwa itu anak saya. Ada ini kadang-kadang cerita beritanya sedang kemana-mana lagi, saya bingung. Jadi makanya saya untuk pihak ketiga yang merasa ya tidak senang melihat orang susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah, mohon kiranya koreksilah diri. Ya, kalau nggak bertobatlah kepada Tuhan. Kadang-kadang bawa nama Tuhan lagi. Kadang bingung saya, dia bawa nama Tuhan ini segala macam. Udah koreksi diri dia belum? Nah, yang jelas upaya yang dilakukan itu saat ini sedang dilakukan upaya banding dan belum ada keputusan yang mau berkekuatan hukum tetap. Jadi Gala itu masih diperebutkan. Itulah yang membuat dia sewot dan marah gitu, sehingga tidak mau menjalin hubungan pribadi atau silaturahmi lagi dengan Dodi. Nah, sekarang bagaimana masuk ke rumah itu? Harusnya rumah itu adalah rumah Gala, bukan rumah mereka. Harusnya ada tempat buat kakek dari perempuan maupun kakek laki-laki, harusnya bersama-sama. Itu namanya keadilan yang kesamaan yang berkeadilan, pemeliharaan yang berkeadilan. Putusan pengadilan juga mengatakan bahwa itu adalah akses luas-luasnya, tapi putusannya kan belum inkrah. Berarti sekarang Dodi ambil pun bisa, nggak ada masalah, tidak ada penculikan. Jadi mereka sengaja untuk menghalang-halangi jangan sampai Dodi menguasai anak itu gitu. Kalau Dodi sudah yakin bahwa kalau Dodi merawat segala, Dodi tidak akan minta donasi lagi. Dodi tidak akan merawat di rumah yang donasi. Rumah donasi itu kita serahkan aja ke panti asuhan untuk mengasuh seluruh anak-anak yang nasibnya kurang beruntung gitu. Jadi jangan jadi panti asuhan masyarakat Indonesia yang menikmati adalah keluarga-keluarga mereka. Yang mikirnya kan berat, karena ini kan anak harus dididik dengan kesederhanaan biar dia kuat tumbuh gitu. Tidak harus mentang orang tuanya meninggal kemudian diasuh secara bersama-sama dengan orang yang minta sumbangan gendong anak di pinggir jalan aja kan, itu ditangkap kan.
Ini kan macam-macam modusnya gitu. Penggalangan menurut saya rasa ya karena sudah terlanjur ya alhamdulillah karena nggak dipersoalkan. Tapi yang jelas pemanfaatan dari itu adalah hak daripada Dodi untuk bersama Mayang bersama menikmati itu sama. Jangan Mayang dan Dodi diusir, mereka yang menikmati kan kira-kira seperti itu. Saya nggak mau berkomunikasi dengan dia. Ngapain saya berkomunikasi dengan orang seperti itu? Dia ngomong A sekarang cukup sore B lagi. Udah tanda tangan batalin. Gimana sih kita taruh laki-laki? Nah, uang sebanyak segitu nggak deh? Ada basa-basi pada cucunya. Aduh, itu bukan uang sedikit. Di balik perseteruannya dengan Haji Faisal yang kian memanas, siapa sangka Dodi Sudrajat ramai diberitakan sedang menjalin kedekatan dengan sejumlah perempuan. Sebut saja mulai dari pedangdut Wika Salim, Tiara Marlin, hingga yang terbaru Ayu Wisa, mantan seterunya sendiri yang pernah saling lapor atas dugaan pencemaran nama baik, yang kini sudah berdamai dan tampak sedang menjalin kedekatan. Ya, kedekatan Dodi dengan sejumlah perempuan membuatnya seakan-akan galau untuk menentukan pilihan. Salah satu momen spesial Dodi Sudrajat yang diberi cincin oleh Tiara Marlin yang seolah mengisyaratkan ingin menjadi ibu sambung untuk Mayang. Lantas, kepada siapakah Dodi akan melabuhkan cintanya? Benarkah duda dan janda Dodi Sudrajat Tiara Marlin telah memiliki hubungan spesial? Lalu seperti apa respons Ayu Wisa yang terang-terangan mengungkapkan ketertarikannya dengan ayah Mayang? Ini spesial untuk Dedi. Kenapa harus Dedi dikasih juga kan yang ulang tahun Mayang? Iya sorry maaf sayang. Kenapa harus dikasih juga? Oh, Dedi ada juga ya? Iya Dedi senang banget ya. Ini kayaknya gara-gara durian nih, kayak durian nih. Cara dipakein dong. Ini yang ulang tahun Mayang, Dedi juga akhirnya dikasih juga sama Teh Tiara. Enggak kan biar Dedi lebih semangat lagi. Iya. Jangan sampai lupa Dedi ya. Ini siapa yang main Dedi? Yang makanya apa? Mbak Teteh lah. Hati teteh lah. mau pakai sendiri? Iya, pakai sendiri. Teteh. Teh, liatin dong tuh berapa karat. Berapa nih kalau tadi? Yang mau keren jadi. Sampai gemeter lo, Dedi lo nggak pernah pakai cincin, nggak dipakai cincin sama. Jadi harus dipakai. Iya. Oh, ini tanda jadi pacaran ya sah. Oh, yang kanan di kanan. Oh, Dedi sekarang kurus, pengen punya istri lagi kali. Ya teteh lah. Ini dikasih sama Tiara. Terima kasih buat Tiara. Iya, sama-sama. Terima kasih. Dedi juga nggak pernah pakai cincin nih. Baru kali ini nih dikasih cincin sama. Pokoknya buat Dedi selalu sabar. Cium dong, cium deh. Cium apaan sih? Apa semangat ya buat apa? Makasih nggak apa-apa. Iya. Sama yang lain nggak? Oh iya Dedi. Mayang nggak? Ini Mayang nih, ada nggak? Apa? Yang lain? Gimana lo kesepian orang banyak yang deketin ya? Iya sih, memang kalau untuk itu pasti gitu. Dulu juga waktu mau nikah sama Mama Puput juga kan Dedi minta izin gitu ya sama Mayang, waktu itu dia umur 13 tahun. Dedi boleh gak nikah lagi gitu. Dia bilang ya kalau memang Dedi mau nikah lagi ya yang penting sayang sama Dedi, bisa nerima kekurangan Dedi, sayang sama Mayang, ya udah gitu ya. Pasti kalau Dedi kalau nanti akhirnya ada jodoh ya pasti ngomong lah sama Mayang, pasti. Kalau di akun TikTok aku sih rata-rata banyak yang support ya ke aku, ke Mayang gitu. Pengen ini aja sih, lebih positif vibe aja bareng Mayang, bareng Dedi. Ntar juga Mayang ke Bali, mudah-mudahan kerjaan aku nggak terlalu banyak. Aku bisa nemenin Mayang, nyamperin Mayang ke Bali sambil kita liburan juga gitu sama Dedi juga sih. Itu sih rencana kita. Mayang nggak cuma di depan kamera, chatannya pun juga manggilnya tuh Mami di chat pun. Aku doang kan. Ada yang lain gitu. Dedi ada yang deket sama yang lain nggak? Mungkin aku lebih kayak ngerangkul Mayang gitu, ngasih tahu, nge-support Mayang. Jadi mungkin berasa ada sosok mami kali. Ya kalau soal ini ya, perasaan kan kita nggak ada yang tahu ya jodoh gitu. Kalau sampai sejauh ini sih nyaman, seru gitu aja sih.
itu aja. Ada rencana mau liburan bareng mungkin? Iya nanti ke Bali sambil nemenin Mayang syuting.